يا ذا البطش الشديد يا حاسب الجليل يا قوي يا متين في شر الظالمين يا لطيف يا لطيف الغفار أنت حسبي وأرحمن يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين يا ولي يا ودود اكفنا شر الحسود يا لطيف يا لطيف يا جبار يا قهار يا عزيز يا غفار يا كبير المتعال احفظنا منا يا لطيف يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف الرحمن يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا عليم يا كافي في كيد الحاسدين يا لطيف يا جامع يا مغني يا ذا الجلال والإكرام يا غني يا حميد يجمعنا والمسلمين يا لطيف الرحمن يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا حفيظ يا لطيف الطف بنا أجمعين يا لطيف اجعل الأمر شاء وفقا لما تشاء كي لا يصير ما تشاء خالفا لما تشاء يا لطيف الرحمن وليس من سواك فدليل قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين يا لطيف الرحمن يا لطيف لو جاد العبد
نشاء خلاف ما الله يشاء يا لطيف الكفى يا لطيف فالطف بنا فيما تشاء واغفر لنا مما نسأل فالطف بنا فيما تشاء ما كان إلا الله يشاء يا لطيف الكفى أنت حسبي وكفى يا لطيف والصلاة والسلام على شفيع الأنام وزد جعلنا في كل حين وأوان يا حبيب يا لطيف ويزيد البركات لجميع والمسلمين وآل صحب الكرام وصحبه والتابعين يا حبيب الرحمن أنت حسبي وكفى يا حبيب الرحمن أنت حسبي وكفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majelis taklim Indonesia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang banyak rahmat hidayah serta taufik kita masih berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dari kita semua keluarga kita dan semua yang dicintai bisa berkumpul kembali di bait Allah di bawah naungan syafaatnya bagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alamin seperti biasa sebelum kita mulai talim kita kepada surat Al-Fatihah kita khusus kepada pengarang kita Syekh Abu Habib Muhammad Al-Ghazali mensyarah fi hadis kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahan semoga dengan Syekh Habib Muhammad Al-Ghazali Muhammad Ali Muhammad Ali bin Hajar Al-Muhammad usuli wa qulubi kan menyebaik Allah ya Allah bil hamd wa jannah tidak ada yang berkata saat 2004 yang begitu jadi asyar syarah kita dalam Al-Fatihah. Bagi Fatihah kita baca buat saudara-saudara kita teman kita yang lagi sakit tetap sehat, khususnya yang masih dalam perawatan tadi, ya mudah-mudahan dicepatkan kesembuhan ini. Dan Ibu Hani dan Ayah Kucai, Iqbal juga Kucai tetap sehat. Dan asal kita didoain hadi habis aman dan dia nanti acara pernikahan ini dilancarin. Ya Tuhan yang berkata salihah, musibah, syekh, syarah, dan hidayah lebih khusus berkala. Jadi Allah Fatihah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab Siratul Talibin. Salah Ibnu Hajar Al-Asqalani ayat 100 dan 4. Ayat 3. Supaya gitu ya. Kita masih ngomongin tentang masalah tangga menuju kepada ibadah kepada Allah. Yang tangga yang keempat ini adalah godaan
musibah dan kesulitan hidup. Ya, kenapa kita harus melalui itu? Godaan, ya, kemarin-kemarin diri lagi, ya, biar nyambung aja kalau ceritanya. Ya. Jadi dalam menghadapi musibah dan coba dekat mau datang lagi oke. Jadi kalau musibah dan kesulitan hidup harus dihadapi dengan kesabaran, karena itu cukup mengganggu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah jelaskan kenapa kita kudu sabar, karena 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang ketiga, kenapa kita kudu sabar menghadapi musibah dan segala kesulitan hidup? Karena yang ketiga kemarin terakhir adalah ada dunia dalam dunia ini memang negeri ujian yang di dalamnya sudah pasti siapkan hidup di dalam ini, tidak boleh tidak pasti mendapat ujian. Kekerasan itu musibah karena memang seperti itu untuk bisa dekat kepada Allah. Ya, terusannya di sini halaman 105 ayat 34 ayat ya iku walat iku alif abdu jadi itu ya di bawah saya. Alhamdulillah syaitan alim dan syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Mu'adzim rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid dharain amin. Fala yata'abbul abdu ma yalu alaihi bi sabri wa ridha wal istislam inda jariyan kepada Allah. Maka seyogyanya bagi seorang hamba untuk menerima apa-apa yang terjadi dalam kehidupannya dengan sabar, redha dan tunduk selalu kepada keputusan Allah. Indah jarian di mana berjalannya qada atau takdir Allah. Nah, ini sudah dibahas beberapa minggu yang lalu ya masalah menerima takdir Allah. Fa'anna dari bin yunjali al-amru wa yastajibu min Allah Ta'ala jazil ajr. Kalau memang kita bisa menjalankan dengan itu, sabar, redha, tunduk dalam aliran takdir Allah, terima ini maka akan muncul dengan jelas perkara di mana yastajibu min Allah, kewajiban dari Allah untuk memberi kita pahala yang banyak, ganjaran yang berlimpah. Allah Ta'ala memberi taufik, ya Allah lah yang akan memberi kita taufik. Ya. Qala Ahmad ibn Abi Hawari rahimahullah ta'ala li Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata beliau, kata Ahmad bin Abi Hawari, beliau mengatakan berkata kepada Abu Sulaiman Ad-Darani, yuk qalil wa qalil sabrun qalil ya wa qalil qadar anda ayam lapar sedikit, nggak punya sedikit, dia nggak punya atau telanjang atau nggak ada yang dipunya sedikit, lapar sedikit, nggak punya sesuatu walaupun sedikit, terus sabar sedikit aja, maka telah berlalu dari dirimu hari-hari dunia. Maksudnya ya kita nggak terlalu berat sebenarnya hidup. Kalau kata beliau, paling kita kehilangan sedikit, kesulitan hidup sedikit, kekurangan harta, sabar sedikit. Dengan begitu aja cukup. Bahwa dunia itu akan berlalu, hari akan berganti besok. Nggak selama aja gitu. Sabar dengan ya. Maksudnya dia begitu. Faman ja'ala sabra. Siapa yang menjadikan kesabaran muktabidan fi nawazil menjadi bagian yang dia terima dalam musibah sehingga wa'adahu min a'zami adadi, dan dia memandang semua itu sudah menjadi daftar kehidupan yang Allah sudah tentukan gitu. Apapun yang terjadi ya dia terimain musibah yang terjadi. Dia sudah memandang ini semua sudah ada dalam daftar catatan kehidupan buat kita. Terima ini, ya. Masa ini bahwa musibah diraih bisa. Maka yang begitu, ya, dapat pelajaran dalam kehidupan dan hikmah mencari
hikmah dalam segala macam musibah, pelajaran, memahami itu, sabar tetap menghadapinya. Nah itu adalah suatu bagian, jadi akan mendapatkan sesuatu dari Allah, yaitu kesuksesan dan ya hidup yang tenang dalam segala urusan hidupnya. Jadi siapa yang sabar menerima kehidupan apapun yang terjadi, jalani dengan baik, belajar dari semua yang terjadi, maka itu suatu keberuntungan. Allah akan memberi pahala, ganjaran, hikmah banyak dari Allah kasih. Saat kita menerima takdir, saat kita menghadapi segala musibah dengan sabar terus dan penuh memahami dan mempelajari apa yang harus kita terjadi, di situ dapat banyak dapat pelajaran, dapat ganjaran dari Allah, dapat pahala, ya, dan akan menjadi katakan orang yang sukses dalam keadaan usahanya, ya. Tapi kebalikannya, waman jaza'a min masaib, siapa yang orang yang gak sabar, ya, dengan segala macam musibah, wal tadarum, ya, dan juga goncang indah umum nawai, merasa tergoncang, resah hidupnya tidak bisa tenang saat terdapat musibah-musibah dalam hidupnya, ya, karena benar iman di situ maka dia akan menambah panggilan kita, maksudnya akan memperkerjakan, akan menghadirkan saat dia tidak terima dalam kehidupan dengan musibah, nggak sabar, tergoncang hidupnya, resah jiwanya, maka dia akan menghadirkan dalam kehidupan itu sesuatu yang membahagiakan dia. Jadi akan bertambah kesulitan, akan bertambah ketidakbahagiaan. Bisa wayak sibuk dan dia akan menanggung beban, bertambah beban, semakin tidak terima, semakin berat, ya, ya butuh aja, dan bahkan kehilangan pahala ganjaran orang yang sabar menghadapi hilang, ya nggak bisa semua hilang, ya, pahala nggak dapat, pemahaman nggak dapat, semuanya jadi berantakan dengan tidak sabar dan tergoncang dalam malah akan bertambah kemudaratannya, akan bertambah beban dan akan hilang pahala ganjaran orang-orang yang sama, ya, menahi kami haswa dan tak terbatas, akan tidak terbatas ke penyesalan yang tidak terima, nyesel keadaan bisa penyesalan terusnya. Ya, kalau orang yang nggak terimain dengan apa yang terjadi dalam hidup dan segala macam musibah, ya begitu itu akan terus menyesal, nggak ada. Coba aja terima, ya udahlah ini pindah ke Allah, dia akan menyesal, ya. Misalnya ada cerita orang yang sampai drop, ada kisah anak itu meninggal, dia merasa itu ini kesalahannya. Barang dipikir Yahuda itu kan cuma sebab ibadah itu bertakdir Allah, ya. Itu bisa itu betul penyesalan, ya. Cuma kalau penyesalan itu yang penyesalan tidak akan pernah berhenti, tidak terbatas terus. Saat dia bilang ini sudah rendah Allah, bisa rendah, gitu, ya. Itu yang dibilang kalau segala macam kesulitan musibah, kita harus yakini ini semua karena Allah, sabar dan terima, maka akan diberi kemudahan, diberi kemenangan, diberi ganjaran. Dan kebalikannya, enggak terima, diberi kesulitan, ganjaran enggak ada, bertambah terus sana, itu, ya. Makanya ada sebuah kata saya di sini kalau idza tusibaka musibatun fasbirlah azumat musibatun mubtalaha yasbiru, gitu. Ya, wa idza jikalau kalian diberi musibah maka sabarlah atas musibah itu. Azumat musibah karena akan membesar musibah itu menjadi bala kalau kita tidak sabar. Ya, tidak musibah. Jikalau kalian terkena musibah maka sabar aja. Karena membesar musibah itu menjadi bala, menjadi ujian yang berat. Jikalau tidak sabar. Karena kita ayat itu ada juga ayat yang mengatakan wa anta ajrun an faqid bil faqidin fala taqid
ajruka layati wa ajruka ya harun. Awal ajra. Kamu mengganti ganjaran. Bintang ini ya. Ganjaran atau pahala yang diganti, yang hilang, ya, daripada hitungannya musibah. Terhilang kita dari musibah atau kehilangan apa-apa. Dan kita sabar akan diganti dengan ganjaran pahala. Nggak tahu pahala itu kayak gimana bentuknya, kita tahu. Pokoknya ganjaran dari Allah. Begitu kalau aku hidup, jangan sampai kehilanganmu. Layak itu ajruka. Jangan sampai kamu sudah kehilangan layak diajukan. Ganjaran pun nggak datang, pergi. Paham nggak? Kalau kita dalam musibah, kita sabar, maka Allah akan ganti dengan ganjaran, pahala, kebaikan, hikmah, pemahaman, ketenangan. Itu ganjaran. Kalau itu sebagai ganti daripada fakir itu, apa yang hilang dari musibah itu. Fakir itu ayatnya, ya. Karena apa? Musibah yang terjadi, kehilangan sesuatu misalnya, itu tidak bakal bisa balik, sudah hilang. Ya, wa ajruka ya satu, dan ganjaran pun tidak datang, pergi. Kalau kita nggak sabar, 2 kali lain. Paham nggak? Kalau misalnya kita, contohnya apa yang gampang ya? Kehilangan yang dicintainya, ya, dia pergi dengan laki lain, menikah dengan laki lain, ya, itu contohnya ada kayak gitu. Menikah dengan laki lain, sedih, kehilangan, makin, ya. Kalau kita sabar, ya, kalau kita sabar menerima kehilangan orang yang dicintai, dia memang sudah pergi, hilang. Tetapi karena kita sabar, Allah akan ganti dengan ganjaran-ganjaran, hikmah, pemahaman, keterangan, pahala, banyak. Tapi kalau kita nggak sabar, fakir kan hilang tetap, udah kawin orang, terus karena kita nggak sabar, ganjaran pun nggak ada, rugi 2 kali, ya, paham ya? Makanya yang dibilang sabar itu mendapat 2 ganjaran, nggak sabar, tersisanya 2, satu emang udah hilang, satu musibah yang udah terjadi, kedua karena nggak sabar, nggak dapat ganjaran, nggak dapat pahala. 2 kali rugi, yang nggak sabar, ya, itu, paham ya? Maka ba'dul arifin berkata sebagian orang-orang arif, apa sebuah rawadan akda aduniyawiyah ala abdi ikut bin Allah. Jadi, ya, gimana penjelasannya? Mendapatkan sesuatu kekeruhan hidup dalam dunia, ya, kekeruhan hidup itu maksudnya nggak enaknya hidup, ya. Al-abdi atau seorang hamba jika mendapatkan kekeruhan hidup paham ya, pokoknya nggak enak, ya. Seorang hamba yang mendapatkan kekeruhan hidup, nikmat min Allah Ta'ala, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gimana itu? Bayangin. Itu maksudnya apa yang begini? Ya, kekeruhan, ya, ada suatu nikmat min Allah Ta'ala alaihi. Di antara dzalika la mahalatan yad'u ila hajati di dunia. Nih, ya, kenapa itu adalah suatu nikmat bagi orang hamba yang memandang ada hidup setelah ini, itu intinya. Kenapa orang-orang yang meyakini ada hidup setelah ini mengatakan kekeruhan hidup, kesulitan hidup, jauhnya dari kesenangan-kesenangan dunia, jauhnya dari materi-materi dunia, itu suatu kenikmatan dari Allah. Kenapa dia bisa bilang begitu? Li'anna dzalika halata yad'u ila zuhad. Karena tidak boleh tidak dengan dia ditariknya dari dengan kesenangan dunia, dijauhi dia daripada keenakan dunia. Itu nikmat di mana dia akan menuju kepada zuhud atas dunia. Dan orang yang bisa zuhud terhadap dunia itu adalah orang yang berilmu. Dan zuhud terhadap dunia adalah kenikmatan bagi orang yang sudah memahaminya. Bagi orang yang sudah menjalaninya akan mengatakan, kalau kita sudah bisa zuhud terhadap dunia, maka itulah kenikmatan dalam kehidupan dunia.
Nabi sering bicara, kita sering ngomongin zuhud ya. Zuhud sudah cukup paham katanya di ulama dan juga tentang zuhud, definisi zuhud sudah dijelasin banyak ya. Itu karena memang Nabi juga bilang siapa orang yang makin banyak materi ini makin dosa hidup. Gitu. Makanya orang ini yang dikatakan kekeruhan hidup di dunia ini adalah nikmat bagi hamba yang benar. Berarti dia sedang mendekatkan Allah kepada kesulitan. Nah, kesulitan itu adalah kebahagiaan, kenikmatan bagi yang sudah mengalami. Memang kalau yang belum dikira iya, tapi yang sudah menjalani akan mengatakan nikmat. Contoh satu contoh kita mungkin tak didengar saya. Ada kopi, ada rokok. Ya. Masalah nggak ada, utang nggak punya. Ya, ini baik-baik aja lagi cita-cita ini, anak lagi sehat. Itu nikmat sekali. Padahal nggak punya duit. Seadanya cuma berjuang-juang. Yang penting tidak makan. Anak udah makan. Itu kesenangan, kenikmatannya. Daripada duit banyak, materi banyak, ini lagi selingkuh, anak lagi di penjara, narkoba. Ya. Kita lagi di kasus, di kantor, ada yang butuh. Itu makan depan muka, sedikit juga makan. Ya. Maka jadi bilang keterulah dunia. Dijauhkannya dari kehidupan dunia yang nikmat itu adalah nikmat bagi hamba yang paham. Kenapa? Dia sedang mendekatkan Allah kepada surga. Dan kenikmatan dunia nanti pada ketika zuhud. Zuhud adalah nggak banyak pengen. Ya. Hidupnya apa adanya aja. Yang penting doang yang dimakan, yang dibeli, yang penting doang. Yang nggak penting nggak dibeli. Makanya hati-hati. Hati-hati nih. Ada semua ayat namanya itu berarti wayam naun itu suratnya judulnya apa? Ya, ayo kasih tahu lagi itu apa ya? Wayam naun surat apa? Al-Maun. Al-Maun artinya apa? Ayo nih, nama surat bahasa Arab. Sini kita Al-Maun apa? Yang terjadi yang jadi problem. Jadi yang baca di terawih itu dari Al-Haqqul Takasur itu nama surat artinya apa? Surat nama suratnya juga kita lagi kita bisa menungi kalau kita baca Al-Maun al-ayat tadi keluar gitu dekat ibu bahkan lagi ini bahaya ini bahasa pertamanya Allah al-ayat tadi dekat ibu tahukah kalian pahamkah kalian orang yang pendusta agama, munafik. Nah, ini terakhir, wayam naun termasuk orang munafik, yang dia menyimpan barang-barang yang dia udah gak butuh, tapi sebenarnya orang masih banyak yang butuh. Ini orang munafik dalam neraka. Makanya Nabi dia mau tidur aja dilihat di rumahnya masih ada barang, dia belum bisa tidur, harus dikasih ke orang dulu. Kalau dia nggak pakai. Ini kadang-kadang paus itu aja biarin ya. Atau kali ini butuh saat lagi udah buat ini harus bikin apa lagi beli barang yang enggak penting. Jadi ini itu ya beli bangku 5 kan pakai 1 doang enggak bukan cukup 5 samaan ditumpuk ya ada sesuatu yang kita beli ada orang bahkan ini yang bahayanya lagi saat ada orang contoh misalnya ada saudara kita teman kita dia nggak punya kemampuan lagi pusingan beli susu buat anaknya lalu kita ajak kita beli jalan kemana jalan-jalan aja kita proposin lumayan buat beli susu anakku ya nganterin itu temannya beli kita harga 5 juta 3 juta nggak ngeri itu yang nganterin bayangin ya Allah gue cuma butuh duit 100.000 buat beli susu anak gue itu harus teman gue beli kita 3 juta buat senang hati baik ya, ini empati makanya agama ini ngajar segitu dia baik kalau belum baik baru Islam KTP walaupun musuh-musuhmu di masjid nggak mungkin ya menurut kelurahan sih Islam ya. Tapi agama Allah turunkan agar manusia menjadi baik empatinya tinggi kepada kehidupan orang kalau nggak begitu belum masuk Islam yang sebenarnya
Ya, hakikatnya masuk Islam. Karena Islam, ajaran Islam, di mana Allah menurunkan agama dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh lah mungkin bisa dijawab, sampai Nabi Muhammad, itu mereka cuma disuruh membuat manusia menjadi baik. Adapun tata caranya, sholat, puasa, haji, segala macam adalah cara agar manusia menjadi baik. Sholat 5 waktu, cara agar dia menjadi orang baik. Nah ini sholat terus tujuannya nggak nyampe. Ya, itu makanya empati. Bayangin kita membeli sesuatu yang nggak penting. Ada orang yang membutuhkan sangat penting. Kita masuk, yang mau nggak mau. Ya, orang-orang penista agama yang mana mereka, ya, barang yang nggak pakai, padahal orang masih butuh, dia nggak mau kasih. Gitu udah nggak pakai gitu. Ada orang butuh. Ini pikirin ada yang begitu di rumah kita, ada nggak? Maksudnya barang-barang apa ya di rumah? Ya yang bilang, kayaknya tuh ini mulai nggak kepake. Itu mah aneh gitu. Ini mah bosan. Ya, itu. Jadi kembali lagi ke sini bahwa orang yang paling zuhud kepada dunia itu adalah orang-orang yang mempunyai kenikmatan. Jadi ini bahasa mungkin tadi buat kita agak aneh, tetapi sebenarnya itu hakikat sebenarnya. Orang yang dikeruhkan kehidupan dalam sendiri, maka sebenarnya dia sedang mendapat nikmat dari Allah. Kok bisa begitu? Karena dia sedang didekatkan Allah kepada kezuhudan dunia, dan kezuhudan dunia itu adalah suatu kebahagiaan. Ya. Jadi sabarin aja. Makanya ada syair lagi nih, asadul kafi'ati ba'di sururin layakman anhu sahibu kurtihala al-dunya alaman kana fiha taduru fala tulifu alaihi halal. Asadul, suatu kepedihan, keresahan yang sangat-sangat tinggi ada di dalam dirinya. Disuruh pada kita bahagia. Kenapa begitu? Dia merasa ada kegelisahan yang besar di dalam diri itu, di dalam kesenangan. Kalau ada kegelisahan, saya pernah aku suatu hal, ya, dia meyakini itu orang yang berjalan itu berjalan aja di atas bumi. Maksudnya apa? Ini yang kita sering lihat, kelihatan kaya, kelihatan mewah. Sebenarnya asal itu apa? Itu semuanya sudah kredit, pusing dan mewah. Kelihatan kalau bahagia, gitu. Lagi jalan-jalan, main kosan tadi, rumah gitu, padahal lagi pusing lagi main kosan tadi, gitu. Dan terlihat bahagia. Padahal tuntas ya. Soal sini kita lihat lah, sering banyak kalau pagi di sini aja, ya. Nggak kayak apa namanya? Bebek dikeluarin dari saat ada ntar maghrib masukin gitu doang kan, ya pagi berangkat macam kan boleh bawa, ya memang berangkat tuh apa dari makan malam itu sama gini lagi, ya ada yang pada saat di kampung-kampung keluarin pagi-pagi sore masukin ya kan kita aja terus ya lagi, ya makanya alat dunia alaman kana fiha. Aku sering melihat, memandang dunia, orang-orang yang ada di atas dunia. Taduru fala tudibu alaiha udar mandir, gak pernah selesai urusan itu. Allah, ya, Allah ya. Kenapa? Jadi budak dunia, orang itu budak dunia begitu Allah. Aduh, fala tudibu alaiha, mereka udar mandir, gak pernah bisa diam atas urusan hidup. Agak kadang sampai nggak sempat ketemu anak, sampai nggak sempat ketemu matahari kampungnya sendiri. Berangkat matahari belum kelihatan, pulang matahari udah kelihatan. Tapi apa dia bahagia? Ya. Lalu ada lagi, ini dikatakan di dalam yang terakhir, baris terakhir. Kalau Abu Hisham Az-Zuhad Az-Zahid rahimahullah, berkata Abu Hisham Az-Zahid, gelarannya ini zuhud, ya, gelaran dia ini orang yang zuhud, yang sudah gelar.
rahimahullah, innallaha wasama dunya bil wasiyah. Kata beliau mengatakan sesungguhnya Allah sudah mengecap dunia, stempel dunia, bahwa dunia ini adalah negeri keliaran, liar, ya. Ya guna ahli zamani muridina, ya. Gimana caranya dia orang-orang yang taat kepada Allah, murid ini adalah bahasanya orang yang lagi mentauhidkan Allah, bisa jinak. Dunia begitu, manusia harus yang mengikuti dunia, dia juga dunah itu murid isi agar bisa jinak orang-orang yang sedang mencari Tuhannya kepada Allah selain daripada dunia. Gitu. Jadi kalau kita di dunia ini akan liar. Kalau kita juga ikut-ikutan dalam dunia, pasti kita akan liar juga. Ya, makanya gimana caranya orang-orang yang bertalim yang mengenal Tuhan ini ma'rifatullah, maka dia akan bisa dijinak kepada Allah. Nggak kayak bumi bisa dijinak. Ya, selain bumi, ya selain manusia yang bertauhid, mereka tidak akan jinak. Susah banget katanya. Ya, ngabur aja, boros ini bisa. Nyari sorok. Lebih bersih, senang ngaji, senang nyari duit. Ya, wali yang baru mutiaun ilaihi bil iradi anhu. Ya, agar Allah menerima kepatuhan dia, ilaihi. Ya, Allah berusaha untuk membuat yang namanya orang-orang tauhid, orang-orang yang bertakwa kepada Allah untuk patuh. Matun ilaihi, ya. Muti'una ilaihi, ya. Maksudnya Allah membuat orang-orang yang mungkin sedang kayak ini, insya Allah yang mencari Allah, mencari ketahuan, agar kita bisa patuh kepada Allah. Bin akhirat ya, Allah berusaha untuk jauhkan kita dari ini. Ya, kenapa? Agar kita nggak liar juga. Paham ya? Dunia ini ya, kita ada di situ, ya. Terus Allah manggil ke kita, ngajak dekat sama kita. Nah, nggak bisa, sampai kita yang lebih dekat sama yang dunia yang dia. Makanya Allah, gimana caranya orang biar patuh sama kita? Ya? Dua keluar dan dia dari kalian, dia tidak. Maksudnya dijauhi dari kenikmatan dunia, kesenangan. Kalau dia masuk ke kesenangan dunia, maka dia tidak akan jinak kepada Allah. Dia akan diam juga. Makanya Allah jauhkan dia dari kesenangan dunia agar dia bisa patuh dan jinak kepada Allah. Paham ya? Ya, jadi kalau kita mau jadi orang-orang yang dicintai Allah, biasanya Allah jauhkan dari kesenangan dunia. Gitu. Paham ya? Nah, kalau kita senang aja di dunia, mikir lagi. Itu Firaun tapi ya, karena Firaun itu hasilnya. Dan kalau sekarang ada masalahnya kita nggak mau aja jadi susah, nah, kita pikir, tapi pengen bertauhid, tapi pengen mengenal Allah, itu susah banget, diuji, nggak terima, ini gimana ya, salah pelajaran, ya, jadi pikir lagi, kalau tanyanya begini, terimain, apa pasti itu lagi dididik, dan kalau malah nggak terimain, nggak mau itu susah, nggak mau diuji. Ya, ngapain sekolah? Kira diuji nggak mau, nggak masuk sekolah. Ya, itu lalu wa antul ma'rifah ilah minat dunia ustau isuna. Ya, orang-orang yang ahli ma'rifat ilah, ma'rifat ilah itu maksudnya ma'rifat ya, merasa sampai bagaimana orang-orang yang mengenal Tuhan, memahami siapa Tuhan, ya. Pada urusan dunia, tanah dunia ini yang tak dihuni, maksudnya kayak orang asing, ya. Orang-orang makrifat, bahasa gini aja, orang-orang yang makrifat, orang-orang yang bertauhid, dunia ini kayak dinumpang, ya. Gak merasa begini, ya. Karena emang numpang orang-orang yang makrifat itu rumahnya surga di sini, dia lagi terlantar doang, bukan kampung ini.
Makanya dia nggak pernah merasa memiliki di dunia. Ya. Mohon maaf saya lupa. Ini bukan negeri saya ini. Ya. Nah ini kalau kita kayaknya ayat aja orang minta bayar lo bisa gitu. Ya bener kan punya Allah tuh ya. Atau segitunya ini, segitunya cinta. Ya. Padahal orang-orang yang makrifat menganggap dunia ini hunian sementara. Dia tidak pernah merasa memiliki, karena rumahnya aslinya itu sudah. Dia cuma tumpang di atas dunia. Jadi makanya dia punya tanah sekalipun, dia punya rumah, dia tidak merasa itu miliknya. Ya. Ya kayak orang tinggal di mes, ya. Orang tinggal di mes emang merasa memiliki. Semuanya kan punya perusahaan, semua punya pemerintah dan yang masih pemerintah punya pemerintah. Dia tinggal di situ, dikasih rumah, dikasih mobil, sekalipun itu nggak punya, karena itu cuma tahan pakai itu. Begitu orang-orang makrifat tuh, dia harus memilih rasa. Jadi kasih hak Allah untuk pakai doang, tapi kamu pernah merasa memiliki. Makanya segitu gampangnya sahabat Ansor kasih rumah, kasih tanah buat sahabat Muhajirin, ya. Dan bahkan kasih pilih, pakai aja, terus pilih aja, ya. Bahkan bukan dipilih kita, segitu aja, ya. Punya istri 2, 3 atau 6 gitu. Kata sahabat Ansor, baik Muhajirin kamu kan dari sana sendirian nggak punya bini. Jadi kalau mau punya bini, masa tanah ambil aja sebelah sana dan bikin rumah. Itu bini ambil yang mana yang mau. Bukan dipilih itu. Suruh pilih yang mana yang mau. Bayar. Mereka nggak merasa memiliki. Semua ini titipan. Tapi itu teori prakteknya sulit ya. Ini teori prakteknya sulit sekali. Makanya ada berantem bukan warisan sulit sekali ya, tetap mengakui ini bukan dari kita. Makanya kayak kita punya duit 20 juta terus nyumbang, ada teman kita lagi sakit 10 juta nggak mampu, sulit ya, dalam praktek sulit sekali. Kita merasa memiliki ya, itu ini ma'rifatullah. Apakah sudah kita masuk ahlul ma'rifah? Begitu dulu kerjaan. Dia cuma merasa numpang ya, tidak pernah merasa. Gitu. Ya. Ini buat perenungan aja ya, jangan ada yang sesakit beda kayaknya. Jadi bahan perenungan mungkin suatu saat di antara kita hanya mampu menjalani ini. Sekarang kita tahu dulu. Ya. Wa ilal akhirat. Ya. Dan kepada akhirat mustaquna, sangat rindu. Nah ini orang-orang akhir makrifahnya amal dunia udah kayak bukan kampung ya, nggak merasa memiliki. Tapi amal akhirat sangat rindu, pengen pulang kampung. Ya maksudnya ini homesick nih. Kalau orang ahli makrifahnya homesick berarti kan homesick, ya nggak bisa jauh dari kampungnya. Ya kalau tinggal di mana-mana nggak bisa tidur gitu. Kalau di kampungnya sendiri, ya pindah ke Bangka nggak tidur gitu kan. Kalau di Kalimantan nggak bisa tidur, dan juga orang namanya homesick, ya susah. Nah ini ahlul ma'rifah homesick sama surga. Bawahnya kurang-kurang betah di bumi, pengennya pulang kampung aja. Ada kampungnya dia surga. Makanya selalu kangen dia, selalu kangen sama kamu. Ya gimana pun kita kan sering ada istilah gimana pun enaknya di kampung kita juga kan begitu bahasanya. Mau dipikir orang enak gimana pun juga enak bagi orang namanya. Bikinlah orang alim mereka. Gimana pun di dunia tinggal saja begitu lah. Enakan di kampung gue juga surga begitu. Nah ini biasa. Bisa kita begitu. Makanya kita sudah dibilang orang-orang yang akan surga di atas bumi maka mereka akan terlihat berbeda. Kelakuan, tingkah laku, sikap. Kenapa? Karena akhlak dan sikap mereka adalah sikap orang-orang surga. Makanya di bumi jadi kata berbeda. Kelakuan, tindakan. Begitu itu sesuai dengan hadis Nabi. Orang-orang yang menjalani syariat agama sepertiku dan seperti kalian sahabat. Di akhir zaman nanti mereka akan dikucilkan, dimusuhi, dianggap salah dan dijadikan. Kenapa? Karena kelakuannya kelakuan orang surga berbeda. Akhirnya kita dilihatnya aneh. Kalau begitu sih orang begitu beda. Yang pada umumnya orang dunia
Hadapi orang surga tingkah lakunya beda. Ya, orang dimaki-maki, marah, ngamuk, dia dimaki-maki dia mana? Itu orang aneh. Emang sifat orang surga beda. Orang rebutan warisan, dia mau warisan dikasih, dia mau warisan serah kalau berbeda gitu waktu itu semuanya orang diukur begitu ya. Kelakuan orang surga. Emang dia orang surga, makanya kabar beda sendiri di bumi. Bahasanya ulama mengatakan mereka adalah ahli-ahli surga yang sedang kesasar di atas bumi. Emang bingung nih kok begitu banyak orang pada ini ya. Emang bukan kampung, pakai di kampung gue begitu caranya. Di kampung gue di surga kan juga ada yang bohong, kayak orang pada buat bohong, agama kita ini. Dia bingung biasanya. Akhirnya dia rasa orang yang tersesat ya kan. Suatu saat dia akan pulang ke mereka. Karena apa? Terlihat di atas bumi aja pelakunya beda. Begitu. Yang main ngasih dia orang malah berantem, rebutan warisan, dia mah ambil aja kalau mau. Orang bingung, nah orang pada rebutan, dia begitu kan. Karena emang pelaku orang sudah beda. Yang dunia itu dianggap ya, urusan dunia terromantis mengawal. Ya, itu diperhatikan lagi. Orang-orang yang akhul makrifat bila amal dunia itu biasa aja, nggak merasa penting. Apa maksudnya bukan nggak merasa penting, nggak merasa itu tanahnya dia, bukan tempat dunia dia numpang orang. Walaupun akhirat dia merasa itulah tempat dia hidup selama. Begitu. Yang wakilahu ya Allah Taala ila dunia. Ya dikatakan bahwa Allah mewahyukan kepada dunia. Allah ngomong apa dunia? Allah mengatakan tadiki batasan ini ya, sempitkanlah oleh dirimu wahai dunia, keraslah engkau wahai dunia kepada wali-walimu. Tuh ya, emang Allah itu kepada orang dunia, wahai dunia, sempitkanlah dirimu terhadap wali-walimu, keraslah engkau terhadap wali-walimu. Emang Allah itu maksudnya. Watarak bihi wadwa watarak bihi watawasili, dan jamulah, luaskanlah al-a'da terhadap musuh-musuh. Wahai dunia, sempitkanlah dirimu, keraskanlah dirimu terhadap wali-walimu, dan sebaliknya jamulah, luaskanlah hidupnya terhadap musuh-musuhku. Itu ya, maksudnya ini tadi di ala awliya'i hatta la yata'arafu bika an. Sempitkanlah dirimu wahai dunia kepada wali-walimu hingga dunia tidak mengenalmu, hanya mengenal dirimu. Paham ya? Jadi ada Allah, ada dunia. Ini wali-walinya Allah bilang, wahai dunia, kau jangan sampai kelihatan berbeda, biar berdua. Atau kalau kelihatan takutnya dia jadi bukan Allah, ataupun lupa. Paham ya? Jadi Allah cuma bilang di dunia, ini Allah, itu orang wali. Allah bilang, wahai dunia, kau jangan taruh kelihatan jauh-jauh dari dia, nanti dia pernah lupa lah. Ya, kau jauh-jauh, ya dia tetap cinta. Terus apa? Musuh-musuh Allah dunia, lo deketin dia biar dia kenal sama lo deket, agar dia kayak gitu sama gue. Gue malas kalau ada begitu, gitu. Maju dalam dia, dia ada yang malu. Itu paham? Mau yang mana? Mau yang mana? Kalau kita lihat secara orang yang enak, senang, mau nggak? Ketika melihat keadaan ini omongan, ya. Kalau secara logis kehidupan dunia ini apa sih, kita disuruh hidup menderita apa begitu enggak? Enggak begitu. Ini cara pandang. Ini cara pandang di mana orang yang sangat yakin ada hidup setelah ini. Makanya pandangannya begitu. Ya. Ini adalah cara pandang orang yang sangat yakin ada hidup setelah ini. Makanya cara pandangnya berubah. Enggak kayak seperti umumnya orang yang dia dunia sekarang. Padahal kalau dia bisa dijebrekin antara kehidupan dunia akhirat, yang akan mengatakan nggak bisa disandingin, terlalu jauh dari itu.
Ya, tapi karena kita belum pernah lihat hikmah dan akhirat kayak gimana, kita ngerasa pandangan seperti ini aneh. Ya, karena kita belum pernah lihat. Kenapa mereka juga belum pernah lihat Imam Ghazali? Tapi mereka sangat yakin akan melihat. Gitu. Nah, ini tergantung sejauh mana kita yakin akhirat itu ada, baru kita bisa meyakini ini benar. Ya, kalau kurang-kurang yakin akhirat itu ada, agak berat menerima itu. Ya, pemahaman ini cukup berat diterima bagi orang-orang yang tidak yakin sama hidup Islam. Nah, kita kalau menagih seyakin mana kita, makanya kita lihat percaya mana kita orang ini. Segitulah kira-kira gitu. Pertanyaan. Lalu Allah juga bilang watawasai ala adai hatta yastagidu bika. Kalau ayat 4 waktu dizikri. Wahai dunia, puaskanlah dirimu terhadap musuh-musuhku sampai mereka sangat sibuk kepadamu. Ya. Dan juga agar mereka tidak pernah punya waktu untuk mengingatku. Segitu. Wahai dunia, luaskanlah kehidupan bagi musuh-musuhku sampai mereka sibuk sekali denganmu, dan agar mereka tidak ada kesempatan waktu untuk mengingatku. Itu makin banyak materi dunia kita, makin sibuk dan makin lupa kita bahwa ada Tuhan yang harus kita sembah. Ya, makin sibuk kan makin susah ibadah biasanya. Ya. Lalu wanita ketika dengan demikian ayat ibtila ibadah korban masalah bala musibah yang sudah disebut kemarin, musibah kesulitan hidup segala macam, terbagi-bagi. Yang musibah itu ada banyak, musibah dalam diri, musibah hidup Allah, bagian-bagian daripada musibah. Sampai sini aja insyaallah Al-Fatihah. Hadratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rabbana inna haqqana Allah wa rahmana wa rahmana wa rahmana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.